Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki ataupun ikan hias lainnya yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan filtrasi akuarium ikan mas koki saya yang terbaru, yang mana sebelumnya saya menggunakan top filter kaca untuk filtrasi dari akuarium 150 cm ini, dan alhamdulillah ada sedikit rezeki untuk upgrade ke sun filter teman-teman. Jadi lebih baik ya untuk filtrasi dari akuarium 150 cm ini. Jadi untuk upgrade ke sun filter ini sudah saya pikirkan 1 tahun yang lalu, dan saya tabung-tabung sedikit uangnya, dan alhamdulillah terwujud di 1 tahun kemudian ya, atau saat ini. Nah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan juga kenapa saya di sini upgrade ke sun filter tapi tidak melubangi kaca akuarium. Sebenarnya banyak sekali saran ya untuk akuarium itu sebaiknya dilubangi kacanya untuk sun filter supaya lebih mudah dalam perawatan. Tapi di sini saya memilih menggunakan box overflow untuk pipa in ya, menyedot air ke sun filternya. Saya menggunakan box overflow tanpa melubangi kaca. Ada beberapa pertimbangan dan di video ini saya coba jelaskan ya teman-teman ya, kenapa saya tidak melubangi kaca akuarium ini. Nah di sini yang pertama saya ingin bahas adalah sun filternya ya. Jadi di video sebelumnya saya bahas ya review tentang sun filter ini, dan kali ini sun filter yang saya gunakan ini sudah saya modifikasi ya. Sebelumnya ukurannya 120, lebar 55, tingginya 50 cm teman-teman. Nah ini sebelumnya sun filter ini punya orang lain ya, jadi saya pesan 130 cm, lebar 55, tingginya itu saya pesan 40 cm teman-teman, 40 atau 45 ya, saya lupa juga. Tapi karena yang pesan sun filter ini ya, itu dia PHP ya, PHP dengan si pengrajin, jadi saya yang beli sun filter ini, dan si pengrajin juga meyakinkan saya untuk pakai sun filter ini masih bisa. Memang sih bisa ya teman-teman untuk masukkan media filter mekanis pada saat itu, cuma untuk pompa itu agak kesulitan teman-teman. Nah ya, untuk menempelkan dop pompa ini ke lantai sun filter chamber terakhir ini agak susah. Jadi pertimbangannya di situ saya modifikasi lah ya sun filter ini dengan upah biaya 50.000 teman-teman untuk si pengrajin akuarium ini ya datang ke rumah. Jadi perbaikan itu juga tidak maksimal teman-teman. Jadi si pengrajin ini juga kurang ngerti ya cara bikin sun filter itu seperti apa. Sebelumnya memang di pengrajin yang pertama itu memang bagus ya, rancangannya bagus, cuman karena dinding sun filter ini ketinggian ya, ini jadi saya kurangi ya. Sebenarnya susunannya sudah benar ya, dari chamber pertama ini tingginya segini, sekatnya segini ya, dia semakin merendah teman-teman. Tapi di modifikasi yang kedua ini ya, di pengrajin yang kedua ini yang merubah sun filter ini, yang motong kaca ini, untuk tingginya sama teman-teman. Ini yang saya tunjuk ini, satu chamber 1 kedua, chamber 3 nya, chamber 4 itu sama tingginya. Saya kurang puas ya, jadi saya modifikasi sendiri dengan kaca yang sisa ya. Kebetulan saya rancang-rancang, ternyata bisa saya lem sendiri teman-teman. Ini lemnya agak jelek ya, menggunakan lem putih. Nah jadi ada lem sisa dari pembangunan jendela, jadi saya gunakan saja, masih bisa ya lem kaca. Memang sih agak sedikit jelek ya, nanti ketutupan juga lah dengan media filter biologis ya. Jadi ini sun filter sebelumnya ukuran 120 cm
lebarnya 55, tingginya 50. Saya ubah jadi 120, panjangnya lebarnya 55, tingginya saya kurangi 5 cm teman-teman. Ya, untuk ketinggian chambernya juga agak sedikit rendah dari sebelumnya teman-teman. Nah, itu perubahannya. Untuk media filter ini belum sepenuhnya diisi full ya, karena masih percobaan, akuariumnya juga masih kotor ya, perlu saya bersihkan. Nanti kalau sudah bersih baru media filternya saya tambah ya teman-teman, saya guyur ya. Ini saja saya sudah menghabiskan banyak nih teman-teman. Bioring itu sudah habis sekitar 14 kilo ya. Ini bioring sama biokeramik ring, ini bawaan dari top filter yang sebelumnya, ada juga sekitar 8 kilo, digabung dengan yang baru ya sekitar 13-14 kilo lah teman-teman. Nah, kemudian untuk batu apung itu habis sekitar 18 kilo teman-teman ya, saya beli kiloan ya. Sekarung itu saya timbang itu beratnya 8 kilo teman-teman ya, jadi 2 karung lebih ya. Sebagian ada juga yang rusak, batu apungnya saya buang ya karena remuk batu apungnya, jadi saya tinggalkan. Nah, ini untuk Cutness ini sudah sekitar 8 kantong. Satu kantongnya itu saya beli sekitar 12 ribuan ya. Ini sudah 8 kantongan, ditambah lagi Cutness yang sebelumnya ya, saya juga pernah pakai Cutness di top filter. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini pompanya pompa lama di top filter ya, 4000 liter per jam. Nah, ini ya filtrasinya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan ya. Nanti sudah penuh semua media filternya, saya jelaskan juga berapa total biaya untuk merubah filter talang kaca ke sun filter ini ya, mulai dari pemipaan, kemudian media filter, sun filternya ya, nanti akan saya bahas. Kemudian ini ya teman-teman, filtrasinya ini saya menggunakan box overflow. Ini saya beli di toko online ya. Kebetulan si pengrajin box overflow ini juga punya YouTube ya teman-teman. Itu kalau nggak salah EU Power kalau nggak salah ya, YouTube-nya teman-teman bisa cari. Cari aja di pencarian itu tentang box overflow, banyak ya video beliau. Dan box overflow yang terbaru, sebelumnya kan box overflow itu pakai kaca teman-teman, ini sekarang pakai tabung ya, pakai pipa 2 inci atau berapa itu, kurang tahu juga saya. Jadi itu ya, menggunakan box overflow. Nanti akan saya jelaskan juga ya tentang bagaimana settingannya, stop airnya seperti apa, kalau misalnya mati lampu seperti apa, apakah luber, nanti di video terpisah akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian ini ya pipa untuk turunnya, ini saya menggunakan pipa 1 inci ke bawah, pakai stop keran di sini, ya. Kemudian untuk pipa air masuk ke atas akuarium itu menggunakan pipa 3/4, dari setengah inci naik ke 3/4 block ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan mushroom ya. Saya hanya menggunakan pipa seperti ini saja untuk air masuknya. Di sini masih ada gelembung udara, masih ada gelembung udara seperti ini, membantulah untuk oksigen ikan mas koki. Jadi ada beberapa alasan saya tidak pakai mushroom, karena ya suara berisiknya dari mushroom memang sih kelebihannya lebih banyak ketimbang pakai pipa seperti ini. Sumber oksigennya lebih banyak di akuarium kalau pakai mushroom ya. Kedepannya mungkin kalau saya bosan seperti ini, saya akan ubah filtrasi ini ke pakai mushroom ya di sini. Nah, jadi dari sini saya ingin jelaskan kenapa saya tidak melubangi kaca akuarium ini.
Yang pertama ya, banyak pengrajin akuarium, mohon maaf ya, di tempat saya itu banyak yang kurang bertanggung jawab teman-teman. Jadi teman saya ya, itu saya belajar dari teman saya yang tanknya lebih besar dari saya, yang 2 meter, ada juga yang 150 cm. Beliau mengubah filtrasi akuariumnya, kesan filter melubangi kaca. Kemudian insidennya adalah ketika ngebor ya, di bor, kaca akuarium ini mengalami pecah dan si pengrajin itu tidak bertanggung jawab teman-teman. Nah jadi ketakutan saya di situ, sudah ada sekitar 3 orang yang saya tanyai ya, karena kaca akuariumnya pecah di bor, termasuk teman saya sendiri. Jadi akuariumnya pecah, ditambal jadi jelek teman-teman ya, karena mengubah kesan filter tadi. Nah, jadi satu itu ketakutan saya. Kemudian yang kedua, sebenarnya akuarium ini bisa dilubangi teman-teman, tapi dibawa ke pengrajin yang buat akuarium ini ya, ke kios dia bikin akuarium. Tentu beresiko ya, akuarium ini berat dan saya tidak ada orang yang bantu ngangkat akuarium ini, sehingga ya agak susah teman-teman, harus dibawa ke kiosnya. Jadi sudah biaya angkatnya nanti kena lagi ya kalau kita nyuruh orang, kemudian resikonya lagi pecah di jalan ya, jalan jelek dan lain sebagainya, dan resiko yang lain ya teman-teman. Jadi untuk perbaikannya, untuk dibor itu memang ya saya tanya sekitar 200 ribuan ya. Saya pikir-pikir kalau saya beli box overflow, ini box overflow-nya saya bahas sedikit, itu harganya 130 untuk ininya saja. Ini teman-teman, dari sini elbow-nya ini sama ini teman-teman, tabungnya. Nah itu harganya 130. Nah, pemipaannya saya beli dan hampir 200 juga teman-teman. Tapi di sini resikonya ya tidak ada teman-teman, cuman kita nyetingnya aja ya, harus benar-benar tepat sehingga airnya tidak luber di sump filter ya. Nah jadi seperti itu. Jadi karena pengrajin yang ada yang bisa servis akuarium itu kurang bertanggung jawab teman-teman, saya takut nanti pas akuarium saya dibor itu pecah ya, mereka tidak tanggung jawab dan akuarium saya ini bisa rusak keindahannya teman-teman ya. Jadi itulah yang saya pikirkan. Nah bahkan ketika saya modif sump filter ini, saya panggil si pengrajin ya datang ke rumah, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya. Si pengrajin itu saya kasih masukan juga tidak mau teman-teman. Jadi ya apa boleh buat, ya sudah, masih bisa digunakan, fungsinya dengan baik, berjalan dengan baik, dan masih bisa digunakan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang upgrade filtrasi akuarium ikan mas koki saya. Yang sebelumnya saya menggunakan top filter, diubah ke sump filter seperti ini. Alhamdulillah ada rezeki, dan filtrasi dari akuarium 150 cm ini semakin lebih baik ya. Perawatannya lebih bagus, perawatan airnya lebih bagus, dan di sini ikannya saya pindahkan sementara ke tank 1 meter teman-teman. Nah itu ya, yang mana ikannya sementara di situ karena di sini banyak perawatan yang akan saya lakukan ya, membersihkan akuarium, kerak-kerak yang ada di sabuk akuarium itu mau saya bersihkan, atas akuariumnya saya bersihkan semuanya, dan di bagian dalam juga saya bersihkan sampai nanti media filternya udah penuh, baru ikannya nanti saya pindahkan teman-teman, baru beli ikan yang baru ya. Nah oke teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.